Baiklah semuanya, keluar dari sini. Dan kamu pergi ke sekolah setempat. Iya, Apakah kamu sudah tinggal di daerah ini seumur hidupmu? iya. Kamu sudah mengalami masalah di sekolah. Bisakah kamu jelaskan lebih lanjut tentang jenis masalah yang kamu alami? Anak-anak laki-laki Asia mendatangi saya dan berkata, saya punya pemerkosaan di sini. Dan kalau kamu tidak ikut dengan saya akan memukul wajahmu dengan besi tinju. Dan kalau kamu tidak mau, beri saya oral seks. Dan ini terjadi di sekolah kepada beberapa gadis. Ini bukan kasus individu, tidak. Ini terjadi pada banyak gadis. Apakah menurutmu para guru dan pihak berwenang menyadari hal ini? Iya. Maksudku, kamu mungkin sudah tahu bahwa program Age of the City berfokus pada gadis-gadis muda sepertimu yang menjadi target orang Asia untuk dijerat di daerah ini. Menurutmu, apakah itu merupakan deskripsi yang akurat tentang apa yang sedang terjadi? Iya. Apakah kamu sudah menghubungi polisi terkait ancaman pemerkosaan terhadapmu? Iya. Dan bagaimana tanggapan polisi? Mereka bilang akan menyelidikinya. Dan itu saja. Iya. Bagaimana tanggapan gurumu? Murid-murid akan dikeluarkan selama 15 hari sekolah. Benar. Itu saja. Iya. Alasan mengapa langkah-langkah pencegahan ini tidak berhasil adalah karena langkah-langkah tersebut dibuat dengan pola pikir warga lokal. Kenapa justru laki-laki Asia? Dan ketika kita bicara tentang orang Asia, saya bisa jamin sebagian besar dari mereka adalah Muslim dan keturunan Pakistan Britania. Saya bisa jamin itu, karena orang India atau Hindu tidak seperti itu. Ya, setiap masyarakat pasti punya masalah. Orang Hindu juga punya orang-orang aneh, sama seperti orang kulit putih juga punya. Begitu juga dengan Muslim. Setiap masyarakat pasti ada orang-orang anehnya. Tapi setiap masyarakat menangani masalah itu dengan cara yang berbeda. Dan setiap masyarakat memandang hal-hal tabu itu dengan cara yang berbeda. Apakah kamu ingat saat di Barat dulu kita sering mendengar bahwa kalau seorang pedofil masuk penjara, dia akan mendapat penghakiman sesama napi. Tapi itu tidak terjadi lagi di Britania Raya. Kenapa? Karena penjara-penjara di Inggris dijalankan oleh Muslim, bukan kata-kata saya. Itu kata-kata propagandis Islamis favorit Inggris, Roshan Amsaleh. Dan dia kemudian menghapus tweet itu setelah mendapat kecaman dari umat Muslim. Mereka bilang, hey bro, itu bukan sesuatu yang harus kita banggakan. Muslim memperlakukan orang-orang aneh dan mesum dengan cara yang berbeda. Mereka punya sikap yang berbeda terhadap hal itu. Pola pikir seorang Muslim adalah, dia tidak memakai hijab, dia tidak memakai burka, ayahnya tidak mendampinginya, ayahnya tidak peduli dia berbicara dengan pria atau anak laki-laki seusianya. Jadi dia dianggap sasaran yang sah. Saya kasih tahu, bahkan yang disebut Muslim lipstick yang paling moderat sekalipun akan mengatakan hal itu kepada Anda. Bus Hasyek pernah menulis tweet. Jika saya menemukan tweet itu akan saya sertakan. Di situ dia pernah berkata bahwa, ada alasan kenapa gadis kulit putih diperkosa dan gadis Muslim tidak diperkosa. Lalu seseorang bertanya padanya, kenapa menurutmu begitu? Dan dia bilang, kamu belum siap untuk pembicaraan itu. Saya akan jelaskan maksudnya. Maksudnya adalah kalian tidak menutupi tubuh anak perempuan kalian. Kalian tidak membuat anak perempuan kalian memakai burka dan nikab. Itulah sebabnya mereka menjadi sasaran. Dan itu benar, Al-Quran memang mengatakan begitu. Masih ada perdebatan di luar sana. Apa yang mereka maksud dengan jilbab? Ada yang bilang itu hanya hijab. Ada yang bilang nikah penuh, burka penuh, apapun itu. Itu tidak masalah. Tapi Al-Quran mengatakan wanita Muslim harus memakai jilbab agar mereka bisa dikenali sebagai Muslim dan tidak diganggu. Jadi gadis-gadis ini dianggap sasaran yang sah. Sekarang seorang penyimpang individu yang sedang dia bicarakan, yang juga anak laki-laki berusia 14-15 tahun, mungkin mereka tidak tahu tentang ini. Kamu tidak perlu memahami etimologi setiap kata untuk mengetahui arti kata tersebut. Sama halnya dengan budaya, kamu tidak harus tahu dari mana asal praktik budaya itu. Kamu melihat orang-orang di sekitarmu, dan jika mereka berperilaku dengan cara tertentu, kamu mulai meniru mereka. Inilah alasan kenapa saya mengatakan ini bukan hanya pria Asia, bukan orang Hong Kong, bukan orang Tionghoa, bukan orang India. Ini adalah pria Muslim Pakistan asal Inggris yang melakukan hal-hal ini. Dan saya punya keluhan kedua. Di mana para pria? Orang tua dari gadis-gadis ini, gadis seusia ini, mereka tumbuh di Inggris yang benar-benar berbeda. Itu adalah masyarakat dengan tingkat kepercayaan tinggi. Inggris tempat anak-anak Anda tumbuh sekarang bukanlah Inggris yang sama. Ini bukan lagi masyarakat dengan tingkat kepercayaan tinggi. Anak perempuan Anda akan dilecehkan, dicabuli, diberi alkohol dan narkoba, dan mereka akan jadi korban kekerasan. Bagaimana Anda bisa tidak tahu ini? Di mana para ayah dan saudara laki-laki? Di mana ronda lingkungan? Seberapa sulit membuat grup WhatsApp? Saya tidak peduli ras apa Anda. 10-15 orang bentuk grup-grup ini patroli di jalanan. Lalu kita lihat seberapa berani orang-orang ini.
Mereka lebih baik dalam berorganisasi karena mereka merasa terpinggirkan. Mereka merasa punya budaya sendiri, nilai-nilai sendiri. Jadi mereka saling mendukung satu sama lain. Mereka membentuk kelompok sendiri lalu meneror semua orang. Jadi apa yang menghentikan kalian? Ya, saya tahu kalian punya pekerjaan. Saya tahu orang-orang mengeluh bahwa pria barat telah dilemahkan oleh perempuan kulit putih liberal, bla bla bla, semua itu. Ya, saya tahu, saya mengerti. Tapi solusinya bukan menyerah. Solusinya adalah merebut kembali wilayah yang hilang. Jadilah pria. Masyarakat runtuh ketika prianya lemah. Lupakan perempuan berambut ungu dan bertindik hidung yang berkata, "Oh, kami tidak butuh pria." Ya, kalian butuh pria. Gadis ini butuh seorang saudara laki-laki. Gadis ini butuh seorang ayah, paman, beberapa saudara laki-laki, atau pria baik di sekitarnya. Itu yang dia butuhkan. Dan dia bukan satu-satunya. Membuat darah saya mendidih. Jadi tuduhan bahwa pria Asia muda nongkrong di luar sekolah dengan mobil mewah pada dasarnya menakut-nakuti gadis-gadis muda seperti kamu. Usianya baru 13 tahun. Apakah memang begitu? Ya. Dan ini terjadi sekali seminggu, 2 kali seminggu, Setiap hari. setiap hari. Dan pihak berwenang tahu ini terjadi, tapi mereka tidak melakukan apa-apa. Bagaimana perasaanmu saat kamu menjadi target orang-orang ini? Saya merasa terintimidasi oleh mereka. Dan takut. Saya turut prihatin. Saya sangat merasa kasihan pada gadis muda ini. Dan memang ada ribuan orang seperti itu. Ribuan dari mereka. Jadi pada kenyataannya inilah yang terjadi. Orang-orang dari latar belakang budaya lain. Dan ya, setiap budaya lain juga sama-sama bertanggung jawab. Kita tahu siapa pelaku utamanya. Merekalah yang secara tidak proporsional lebih sering muncul dalam kasus kejahatan seperti ini. Tapi dalam video propaganda mereka yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, coba tebak siapa yang jadi penjahat dan siapa yang jadi pahlawan. Lihat ini. Serius, ini bukan karangan saya. Oh, lihat, bos saya ada di sana. Saya harus pergi. Sampai jumpa besok. Sampai nanti. Kamu benar. Lalu, kamu mau kemana? Lihat anak-anak laki-laki kulit putih mengganggu anak-anak perempuan kulit putih. Pergi sana, kamu kekanak-kanakan sekali. Kamu mau bilang sama aku atau tidak? Ayo teman, kita pergi saja. Boy, kamu mau kemana? Tunggu, kenapa kamu tidak ke sini saja? Pergi sana, biarkan aku sendiri. Kalau kamu mau cari ribut, kenapa kamu tidak ke sini? Boy, aku sedang bicara denganmu. Kamu baik-baik saja. Tebak siapa orang baiknya? Kamu benar, nak. Coba senyum dong. Aku cuma ingin pulang. Tertawa dong, kamu benar-benar lucu. Sudahlah, bro. Maaf. Lihat itu. Orang itu orang baik. Serius, kamu benar-benar tak bisa mengarang hal seperti ini. Ini mengingatkanku pada poster anti pelecehan yang dipasang oleh orang woke gila di Jerman ketika tingkat pelecehan seksual terhadap perempuan melonjak tinggi. Jadi mereka menampilkan perempuan non kulit putih yang dilecehkan oleh pria Jerman. Dan mereka bahkan menunjukkan bahwa seorang perempuan Jerman kulit putih juga melecehkan seseorang yang bukan kulit putih. Kalau saya menemukannya, akan saya lampirkan. Biar saya tunjukkan. Lihat ini. Ini adalah peringatan. Wanita ini melecehkan pria yang bukan orang Jerman yang malang itu dan berkata, "Tolong jangan melecehkan orang-orang ini." Masuk ke... Dan saya menemukan orang yang sebenarnya menggambar poster ini benar-benar mirip persis dengan wanita ini. Dia berambut merah dan bertubuh besar. Ya ampun. Ya begitulah. Dia yang membuat poster-poster ini. Ya ampun. Saya tidak terlalu kritis, tapi inilah pertanyaan-pertanyaan sulit yang perlu kita bahas. Ketika kita membicarakan tentang kejahatan, mengapa tingkat kejahatan begitu tinggi di komunitas Afrika Amerika? Salah satu alasan sosiologis yang paling diterima adalah kenyataan bahwa mereka tidak memiliki sistem keluarga yang kuat. Perilaku akibat ketiadaan ayah. Itu adalah istilah yang sudah biasa kita dengar. Dan apakah itu yang terjadi di sini? Tidak ada ayah bagi gadis-gadis ini. Tidak ada pria kuat dalam kehidupan gadis-gadis ini. Jika memang begitu, maka saya turut prihatin. Masyarakat Anda sedang mengalami kemunduran. Itu memang sudah mengalami kemunduran. Anda tahu, ketika seekor predator berburu, dia akan memilih yang paling lemah, yang sakit-sakitan. Itulah yang persis terjadi pada masyarakat kita juga. Di mana para ayah, di mana para saudara laki-laki, di mana pria-pria kuat di lingkungan sekitar. Lihatlah ini, apa modus operandi mereka.
Beginilah cara mereka menjalankan aksinya. Barbershop, toko vape, taksi, toko kebab. Inilah titik-titik rawannya. Jika Anda mengirimkan putri Anda ke sana, atau bahkan putra Anda, jika Anda mengirim mereka ke sana, maka Anda bodoh. Jika Anda tidak mengawasi aktivitas anak Anda bodoh. Saya mengerti, ini sangat sulit. Saya juga seorang ayah. Dan seseorang pernah berkata kepada saya bahwa menjadi orang tua itu tidak ada buku panduannya. Anda tidak tahu banyak hal, tapi Anda harus terlibat dalam kehidupan anak-anak Anda. Bagaimana ini bisa terjadi? Polisi memperingatkan bahwa toko vape digunakan sebagai kedok untuk menjerat anak-anak sekolah. Dia adalah pemangsa yang berbahaya dan mengerikan. Oke, biar saya jelaskan sedikit. Dia sedang membicarakan pria bernama Tony Iqbal. Dia sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Dia menarik anak-anak berseragam sekolah ke belakang tokonya. Ya. Dengan vape. Iya, dan alkohol serta THC. Dan ini adalah seorang pedofil. Anda percaya dia secara khusus menggunakan vape untuk menarik anak-anak, murid sekolah, agar dia bisa melecehkan mereka secara seksual. 100%. Memang, maksud saya, tidak ada alasan lain mengapa. Sebelumnya, dia memiliki toko vape di Hayes di Bromley. Dan seorang korban berusia 16 tahun datang untuk melamar pekerjaan. Dia bilang, saya butuh pekerjaan. Dan dia berkata kepadanya, ya baiklah, kamu bisa bekerja untukku selama 4 hari. Aku akan memberimu 180 pound sterling kepada seorang gadis 16 tahun yang bahkan tidak dia kenal. Lalu dia menceritakan bahwa di hari pertama dia bekerja di sana selama 4 jam, tidak terjadi apa-apa. Di hari kedua dia datang, dan dia langsung bersikap cabul terhadapnya. Mengatakan bahwa dia mencintainya, memeluknya, mencoba menciumnya. Dan itu, kamu tahu, dia melaporkannya juga di hari yang sama karena dia lari dari toko saat dia meremas bokongnya. Dan dia berpikir, aku dalam masalah di sini, aku harus keluar. Pedofil ini melakukan pelanggaran kedua kali di toko kedua ketika dia sudah bebas dengan jaminan untuk tuduhan serupa di tempat lain, di toko lain. Apa pendapatmu tentang itu? Jelas, sudah ada semacam kesadaran tentang insiden di toko di Hayes ini. Jadi dia menutup usahanya itu, lalu dia pindah ke tempat yang menurutnya mungkin lebih jauh dari kejadian sebelumnya. Dia berpikir, oh, tidak ada yang mengenal saya, tidak akan ada yang tahu. Dan dia membuka usaha yang persis sama dan tetap melanjutkan niatnya. Apa pendapatmu tentang Tony Iqbal Singh? Dia adalah pelaku yang berbahaya. Dia sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atas apa yang telah dia lakukan pada Erin. Dia juga, kamu tahu, sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atas perilakunya. Dia menyalahkan Erin dan korban lainnya. Bahkan sekarang dia tidak mengakui bahwa dia punya kesalahan dalam apa yang dia lakukan, perannya dalam apa yang dia lakukan. Dia sangat hina dan berbahaya karena dia sama sekali belum menunjukkan pemahaman, yang berarti kemungkinan dia mengulangi perbuatannya sangat tinggi. Seberapa khawatir Anda bahwa ada lebih banyak kasus seperti ini? Saya benar-benar khawatir. Saya yakin ada korban lain. Saya tidak yakin mereka tahu bahwa mereka adalah korban. Jadi saya benar-benar khawatir bahwa ada korban lain di luar sana yang menyalahkan diri sendiri dan belum berani maju. Berpikir, Ya. Itu salahku karena pergi. Dan jika mereka diberi hal-hal seperti ini, akan selalu ada. Karena mereka adalah anak-anak yang belum tahu apa-apa. Mereka tidak tahu perbedaan antara baik dan buruk. Mereka tidak tahu ada orang baik dan orang jahat. Mereka tidak tahu spektrum keburukan, mana yang kurang buruk, mana yang benar-benar buruk. Mereka tidak tahu semua hal ini. Mereka belajar seiring berjalannya waktu. Sudah menjadi tugas orang dewasa untuk menjaga mereka. Jadi meskipun saya tidak mengurangi kesalahan dari pelaku, mereka adalah pelaku jahat, saya percaya itu. Maksud saya, Israel baru saja memberlakukan kembali hukuman mati untuk teroris. Banyak propaganda yang menentangnya. Saya sendiri sudah sering membicarakannya. Kenapa Israel menampung semua teroris ini di penjara? Dan setiap kali ada perselisihan, Israel harus membebaskan semua teroris ini karena Israel tidak memberlakukan hukuman mati. Lihat semua negara yang punya hukuman mati. Kaum kiri barat tidak pernah mempermasalahkan mereka. Iran, Irak, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Kuwait, Qatar, Lebanon, Suriah, Tiongkok, Pakistan, India, Bangladesh, Indonesia, Mesir, Somalia, Sudan, Aljazair, Kamerun, Kongo, Tunisia, Amerika Serikat, Jepang, dan Israel. Oh, saya tidak tahu Jepang juga ada di sana.
Dan sekarang Israel. Sekarang mereka punya hukuman mati. Sekarang Jepang hampir tidak pernah memberikan hukuman mati karena itu adalah masyarakat dengan tingkat kepercayaan tinggi. Itu adalah puncak dari peradaban manusia. Ya, memang ada beberapa masalah lain seperti angka kelahiran rendah dan sebagainya. Populasinya tidak bertambah. Tapi itu adalah masyarakat yang tidak berada dalam kekacauan seperti di Barat. Saya percaya kita harus memberlakukan hukuman mati. Masyarakat yang diciptakan Barat sepanjang abad ke-16, ke-17, ke-18, ke-19, dan ke-20, di mana mereka menjadikan penduduk asli mereka beradab. Sampai pada titik di mana mereka berkata, tahu tidak, kita sudah cukup beradab sehingga kita tidak perlu lagi memberikan hukuman mati karena masyarakat kita sekarang sudah cukup takut untuk masuk penjara bahkan hanya selama 5 tahun. Jadi mengapa membunuh mereka jika ada peluang besar untuk merehabilitasi mereka? Namun pada saat yang sama mereka mendatangkan orang-orang dari budaya dunia ketiga yang bermusuhan. Budaya yang setidaknya tertinggal 200 tahun dalam skala peradaban. Meskipun mereka lahir di masyarakat barat yang sangat beradab dengan tingkat kepercayaan tinggi dan makmur ini, mereka tetap memiliki beberapa sifat budaya, kebiasaan, dan nilai-nilai budaya yang tidak hilang. Itulah alasan mengapa orang kulit putih biasa akan takut memberikan alkohol kepada anak-anak kecil. Saya tidak mengatakan mereka bukan orang Yunani, mereka orang Yunani. Masih banyak pedofil di Inggris juga. 85% korban anak-anak menjadi korban oleh pelaku kulit putih. Tapi itu jenis pedofilia yang berbeda. Itu adalah pedofil yang beraksi sendirian, yang duduk diam-diam di taman bermain, sangat takut dengan sekitarnya, sangat berhati-hati. Tapi ini adalah fenomena budaya yang berbeda. Mereka bergiliran, mereka saling berbagi korban. Pedofil lain tidak melakukan itu. Jadi sekali lagi, setiap budaya punya kejahatannya sendiri dan cara masing-masing dalam menangani sesuatu. Berpikir bahwa kamu bisa membuat hukum universal yang berlaku untuk setiap orang. Tidak, itu tidak akan berhasil. Datangkan orang-orang dari Afrika Sub-Sahara dan takut-takuti dia dengan hukuman 5 tahun penjara karena pemerkosaan. Orang-orang bilang ya, dia akan melakukannya tanpa pikir panjang. Meskipun saya tidak meremehkan kejahatan para pelaku, saya juga menyalahkan masyarakat barat, para ayah, para pria di masyarakat ini. Di mana mereka? Serius. Tidak sulit untuk membentuk kelompok berisi 10 atau 15 pria. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Kamu hanya perlu berjalan-jalan dalam kelompok berisi 10 atau 15 orang. Tidak ada yang akan berani mencoba apa-apa. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Cukup seperti ronda malam. Itu sebabnya aku sangat suka semangat Rupert Lowe. Aku akan mengakhiri video ini dengan cuitan ini. Sejujurnya, aku lebih memilih disebut rasis atau islamofob daripada membiarkan pemerkosaan terjadi. Setelah apa yang telah kami lihat dan dengar di penyelidikan geng pemerkosa, kata-kata tak bermakna itu sudah tidak berpengaruh lagi. Itu benar sekali, dia benar. Serius, para pria, sadarlah. Alasan seperti wanita-wanita liberal kita selalu mengejar kita atau kita akan masuk penjara, bla bla bla. Ancaman seperti ini seharusnya tidak pernah membuat seorang pria terpuruk. Setidaknya aku masih percaya, aku masih seorang pria, bahwa jika aku melihat sesuatu, aku yakin, aku pasti akan terjun ke dalam bahaya demi seseorang yang aku kenal. Jika aku mengenal seorang tetangga, dia anak perempuan berusia 13 atau 14 tahun, dan sesuatu terjadi padanya, aku tidak tahu apa yang mungkin terjadi. Aku mungkin akan terluka parah atau cedera, atau bahkan mungkin akan dipermasalahkan oleh aparat penegak hukum setelahnya. Tapi pada saat itu, kamu harus turun tangan. Kita butuh pria-pria seperti itu kembali. Kita sudah melihat begitu banyak video tentang pria-pria yang hanya melihat-lihat ada sesuatu yang terjadi. Mereka tidak melakukan apa-apa. Tapi kita juga melihat beberapa pria yang melawan dengan kursi, dengan apa saja yang bisa mereka ambil. Lawan balik. Seorang pengganggu hanya akan semakin berani jika dia tidak mendapatkan perlawanan.